Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ini dari kelas 2B Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Halimatus Sadia dengan NIM 32. Nama saya Inayatul Imtihana dengan NIM 39. Dan saya Siti Komaria dengan NIM 50. Pada video kali ini kita akan bahas soal tentang aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah konsep matematika seperti angka, statistik, dan perhitungan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah sosial, kebijakan publik, perilaku manusia, dan interaksi sosial. Tahun ini, Pak Zidan mendapatkan penghasilan kotor sebesar 88 juta rupiah dari pekerjaannya. Oleh sebab itu, ia ingin membelikan sepeda motor seharga 32 juta rupiah untuk anak laki-lakinya. Disebabkan penghasilannya sudah mencapai nisab atau 85 gram emas per tahun, maka ia diwajibkan membayar zakat penghasilan sebesar 2,5% dari total penghasilan kotornya. Selain itu, ia juga sudah menggunakan 55 juta rupiah dari penghasilan kotornya untuk keperluan sehari-hari keluarganya. Jika sepeda motor yang ingin ia beli mendapatkan diskon sebesar 5%, maka apakah sisa uang Pak Zidan setelah digunakan untuk keperluan sehari-hari dan zakat cukup untuk membeli sepeda motor tersebut? Berikan alasannya. Dari soal diketahui, penghasilan kotor sama dengan 88 juta rupiah. Harga beli sepeda motor sama dengan 32 juta rupiah. Zakat penghasilan sama dengan 2,5%. Pengeluaran sehari-hari sama dengan 55 juta rupiah. Diskon sepeda motor sama dengan 5%. Yang ditanya, apakah Pak Zidan dapat membeli motor tersebut? Cara menyelesaikannya, yang pertama kita cari besar zakat Pak Zidan. Besar zakat sama dengan persentase zakat dikali penghasilan kotor. Sama dengan 2,5% dikali 88 juta rupiah. Sama dengan 2,5 per 100 dikali 88 juta rupiah. Sama dengan 2.200.000 rupiah. Kedua, cari sisa uang Pak Zidan. Sisa penghasilan sama dengan penghasilan kotor dikurang pengeluaran sehari-hari dikurang besarnya zakat. Sama dengan 88 juta rupiah dikurang 55 juta rupiah dikurang 2.200.000 rupiah. Sama dengan 30.800.000 rupiah. Ketiga, kita cari besar diskon motor. Besar diskon motor sama dengan persentase diskon motor dikali harga awal motor. Sama dengan 5% dikali 32 juta rupiah sama dengan 5 per 100 dikali 32 juta rupiah sama dengan 1.600.000 rupiah. Kemudian kita cari harga motor setelah didiskon. Harga motor setelah diskon sama dengan harga awal dikurang besarnya diskon motor. Sama dengan 32 juta rupiah dikurang 1.600.000 rupiah. Sama dengan 30.400.000 rupiah. Yang kelima, kita bandingkan harga motor setelah didiskon dengan sisa uang yang dimiliki Pak Zidan. Harga motor setelah didiskon, sisa penghasilan Pak Zidan. 30.400.000 rupiah, 30.800.000 rupiah. Berarti, untuk melengkapi titik-titik tersebut, tanda yang tepat adalah kurang dari.
maka harga motor setelah didiskon kurang dari sisa penghasilan Pak Zidan. Sehingga dapat disimpulkan Pak Zidan dapat membeli motor untuk anak laki-lakinya karena harga motor setelah didiskon masih lebih kecil dari penghasilan bersihnya. Next di soal selanjutnya, Ibu Atika hendak membuka usaha fashion. Ia memutuskan menjalin kerjasama dengan Bank Maybank Syariah atau BMS dalam bentuk mudorobah. Mudorobah adalah bentuk kerjasama dengan pemilik modal mempercayakan 100% modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. BMS sebagai pemilik modal 100% akan meminjamkan modal sebesar 70 juta rupiah dengan perjanjian yang ditunjukkan pada gambar di samping. 1 tahun kemudian, usaha Ibu Atika mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Jika jangka waktu pinjaman modal hanya 1 tahun, berapakah jumlah keseluruhan yang harus dikembalikan Ibu Atika kepada BMS setelah 1 tahun usahanya berjalan? Dari soal dapat diketahui, pinjaman modal usaha sebesar 70 juta rupiah. Kemudian yang kedua, perbandingan keuntungan Ibu Atika dengan keuntungan BMS adalah 60% banding 40%. Yang ketiga, keuntungan usaha Ibu Atika sebesar 50 juta rupiah per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah yang harus dikembalikan Ibu Atika kepada BMS setelah 1 tahun. Untuk penyelesaiannya, kita akan mencari besar keuntungan yang didapatkan oleh BMS, yaitu persentase keuntungan BMS dikali keuntungan usaha. Sama dengan 40% dikali 50 juta rupiah. Maka 40 per 100 dikali 50 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah. Maka didapatkan keuntungan yang didapatkan BMS 20 juta rupiah. Setelah kita mendapatkan keuntungan yang didapatkan BMS, sekarang kita akan mencari jumlah yang harus dikembalikan Ibu Atika, yaitu dengan menjumlahkan jumlah pinjaman awal dengan keuntungan BMS, yaitu 70 juta rupiah ditambah dengan 20 juta rupiah. Maka dihasilkan 90 juta rupiah. Jadi, Ibu Atika harus mengembalikan sebesar 90 juta rupiah kepada Bank Maybank Syariah selaku pemilik modal. Fahmi membeli 5 ekor anak sapi dengan harga Rp7.500.000. Fahmi akan merawat dan membesarkan anak sapi tersebut sampai menjadi sapi kurban. Ia menghabiskan biaya perawatan 5 ekor anak sapi tersebut sebanyak Rp10 juta. Jika Fahmi menginginkan keuntungan sebesar Rp2.500.000 per ekor, berapakah harga jual setiap sapi tersebut? Berikut penjelasannya. Jadi langkah pertama yang harus kita cari adalah modal keseluruhan, di mana kita bisa cari dengan cara menjumlahkan harga beli dan biaya perawatan dari sapi tersebut, di mana harga belinya diketahui Rp7.500.000 dan biaya perawatannya adalah Rp10 juta. Kemudian kita jumlahkan dan menghasilkan Rp17.500.000. Kemudian kita mencari harga beli 1 ekor anak sapi dengan yang kita sudah hitung tadi modal keseluruhan, kemudian kita bagi dengan banyaknya atau jumlah anak sapi tersebut gitu. Jadi Rp17.500.000 dibagi dengan 5 ekor dan menghasilkan Rp3.500.000. Jadi pada soal kali ini ditanya harga jual setiap sapi tersebut, maka kita dapat hitung dengan menjumlahkan untung dan harga beli 1 ekor anak sapi tersebut. Di mana untung di sini Rp2.500.000, kita jumlahkan dengan harga belinya yaitu Rp3.500.000 dan menghasilkan Rp6 juta.
Jadi harga jual setiap sapi tersebut adalah 6 juta rupiah. Sekian video pembahasan soal tentang aritmatika sosial. Kami harap dapat dipahami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.